Kita udah siapin rencana dengan matang. Kalau sakit, jangan mengemudi. Kalau ngantuk, lelah, jangan mengemudi. Kalau nggak tahu, jangan mau bawa kendaraan itu. Kalau kegagalan pengereman remnya bisa, hanya butuh jarak pengereman yang jauh lebih panjang karena faktor muatan dan kecepatan. Tapi kalau rem blong, sistem remnya nggak berfungsi. Di jalan tol ketika hujan atau habis hujan, jangan mengemudi di atas 70. Kenapa? Karena rodanya bisa kebungkus air. Ketika terjadi sebuah peristiwa, katakanlah truk bus menabrak ke sana kemari, belum tentu itu rem blong. Tadi bisa juga microslip, bisa juga aquaplaning, bisa kegagalan pengereman atau rem blong itu sendiri. Bagaimana caranya agar peristiwa rem blong itu tidak terjadi? Sebenarnya ini adalah metode yang mudah. Jadi penyebab utamanya rem blong itu sebenarnya karena pengemudi pada saat melalui jalan menurun itu menggunakan gigi tinggi. Di kita tahun 2023 itu setahun 5.200 kali, apa nggak mumet kita tuh. Dan papan peringatan kita banyak yang salah. Contoh aja di tol Cipularang. Bunyinya apa? Tes rem sekarang. Kurangi kecepatan. Loh, justru di jalan menurun pengemudi itu nggak boleh ngatur kecepatan, matanya nggak boleh lihat speedometer, dia harus lihat tachometer. Yang ngatur kecepatan itu adalah mesin. Di Indonesia, kalau tahu saya heran, dari mana dia tahu? Di SIM B1 nggak ada, di pelatihan juga nggak ada. Nah di sini berarti ini kalau saya sebut error by design. Saat ini teknologi bus dan truk itu udah sangat luar biasa, sementara kemampuan pengemudinya masih dasar-dasar banget. Bagaimana pemerintah bisa memastikan, bisa menjamin bahwa semua pengemudi bus dan truk secara desain itu paham cara menggunakan teknologi untuk melalui jalan-jalan yang ekstrim tadi. Kalau saya mungkin lebih memilih siapapun yang akan diterbitkan SIM B1 B2-nya, dia harus melalui proses sertifikasi terlebih dahulu. Kalau saya sebutkan kecelakaan ada berapa macam? Ada 3. Error by design, karena secara desain itu memang bisa celaka. Error by maintenance, karena errornya ada di pemeliharaan yang buruk. Atau error by operation, pengemudinya tidur, itu error by operation. Ingat, di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu bunyinya adalah gini: setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Saat ini pengujian kendaraan bermotor hanya fokus pada pengujian layak jalan, belum nyampe ke pemeriksaan persyaratan teknis. Sementara hasil investigasi KNKT, semua kecelakaan yang terjadi bukan disebabkan karena tidak terpenuhinya persyaratan layak jalan, melainkan tidak terpenuhinya persyaratan teknis kendaraan bermotor. Nah, saya berharap pemerintah melalui SMK juga turun melalui pengawasan hal itu. Bukan cuma di pengujian 6 bulan sekali, tapi harus dipastikan bahwa maintenance atau pemeliharaan kendaraan itu berjalan, baik yang harian, mingguan, bulanan, 6 bulanan, setahunan, dan sebagainya, itu harus berjalan. Di kita, pada saat ngasih perizinan, kita nggak pernah lihat apakah Anda punya manual pemeliharaan. Ini jadi kesalahan kita. Pesan terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Stanpad ini ke semua teman-teman biar semua mendapat sharing pengetahuan tentang keselamatan ini, dan keselamatan itu akan meningkat dan menjadi milik semua masyarakat. Saya Ahmad Wildan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi.